Yuk kita buat ekado. Siapa yang suka makan ekado? Biasanya mungkin anak-anak akan suka banget pergi ke, maaf saya sebut salah satu brand restoran ya, Hokben. Itu ada ekado. Ekado itu yang dibungkus, dalamnya ada telur, terus nanti diikat. Jadi kayak kado ya, tapi dalamnya tuh ada yang tersembunyi, yaitu telur puyuh. Nah, untuk bumbu dasar untuk bikin ekado itu kita memerlukan yang utama adalah pembungkusnya. Pembungkusnya itu dari apa? Itu adalah dari kulit tahu. Nah, ini yang biasanya PR. Terkadang di pasaran itu kita suka rada susah untuk nemu kulit tahu yang lentur seperti ini nih. Biasanya ada kulit tahu tapi yang renyah, yang crunchy seperti itu. Nah, tapi nggak masalah kalau memang nemunya itu juga nggak masalah. Nanti kalau yang crunchy itu kita harus rendam dulu di air. Kebetulan saya nemu yang lentur, jadi nggak perlu direndam. Nah, ini kulit tahunya itu biasanya di pasaran ini yang seperti ini adanya. Nah, ini dibuka, nanti ini lebar. Ini lebar sekali. Terus kalau saya potong di 15 sentian. Nah, ini saya potong 15 cm kali 15 cm. Ini yang nanti kita akan gunakan untuk membungkus ekadonya. Yuk coba kita lihat gimana caranya membuat ekado dan bahan-bahan apa saja sih yang diperlukan untuk bikin ekado. Yuk kita lihat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ekado. Bahan dasarnya adalah pembungkusnya, yaitu kulit tahu, karena kalau nggak ada pembungkusnya nanti nggak diikat seperti kantong itu, namanya bukan ekado ya, nanti beda lagi ceritanya, judulnya namanya. Nah, ini dia kembang tahunya, saya sudah potong 15 kali 15 cm. Usahakan cari yang lentur begini, jadi nggak perlu direndam lagi kalau sudah lentur begini. Tapi biasanya ada yang keras, yang crunchy itu nanti tinggal direndam di air saja supaya bisa untuk mengikatnya nanti gitu. Dan juga bahan selanjutnya kita butuh lagi, itu namanya benang kasur. Benang kasur ini biasanya bisa didapat di toko bangunan atau di toko fotokopian, biasanya untuk di counter art and craft, untuk anak-anak bikin kerajinan biasanya. Nah, ini juga biasanya, karena biasanya pasti ada kok, atau di toko-toko kue juga biasanya ada, karena biasanya kita masak juga sering menggunakan benang kasur ini. Misalnya pas kita bikin ayam roasted itu kan juga kakinya diikatnya menggunakan benang kasur. Yuk, lagi bahan utamanya itu ada ayam filet 400 gram, kemudian ada udang yang sudah dikupas. Ini udangnya 300 gram. Dan ini ada rahasianya, kalau mau udangnya sedikit crunchy itu sebaiknya direndam dulu pas habis dikupas, kemudian direndam dengan setengah sendok teh soda kue. Baru direndam sebentar saja, setengah sendok teh, setelah itu dicuci lagi supaya udangnya terasa crunchy sedikit. Nah, ini dia untuk dalamannya, ada telur puyuh mungkin sekitar 25 atau 30-an. Ini saya beli 10.000, ini dapatnya segini. Dan lagi ada tepung tapioka 6 sendok makan, telur untuk diratakan dengan adonannya supaya adonannya juga moist juga. Dan ini ada bumbu-bumbunya yang bikin sedap. Nah, ini ada 3 siung bawang putih, ada garam, ada gula, ada lada, dan juga ada penyedap. Nah, ini yang akan membuat semuanya terasa lebih enak. Dan tambahannya ini ada sauri saus tiram. Kemudian untuk menghilangkan bau amisnya ya, karena campur udang pasti baunya akan luar biasa. Jadi kita pakai pakai minyak wijen. Pakai minyak wijen, juga kita pakai minyak ikan. Untuk deskripsi lengkapnya nanti saya tuliskan di kolom deskripsinya juga. Nah, yuk saatnya kita menghaluskan semua bahan-bahan yang diperlukan. Dan untuk menghaluskannya saya akan menggunakan food processor Vienta atau chopper dari Vienta. Ini adalah paket chopper dari Vienta, dan ini hanya choppernya saja, karena food processor Vienta itu ada choppernya, ada blendernya, dan juga ada grindernya. Mungkin masih ada yang bingung cara menggunakan chopper food processor Vienta. Yuk coba saya bongkar dulu supaya jika masih ada yang bingung nanti bisa belajar lagi. Nah, ini dia. Ini bisa dibuka ya, jangan tidak bisa dibuka. Ini bisa dibuka seperti ini. Nah, ini partnya terpisah. Sekarang kita pasang dulu dari bottom yang ininya. Kita pastikan kita cari gambar kuncinya di sini dan gambar kunci juga di sini. Yuk, caranya dekatkan kunci dengan kunci, biarkan mereka mengunci.
gembok dengan gembok. Nah, tinggal diputar searah jarum jam, klek, sampai bunyi klek, karena kalau tidak nanti dia tidak akan mengunci. Sekarang kita akan memasang bolnya, karena masih banyak sekali biasanya orang pada datang ke saya atau menanyakan ke kami bagaimana cara memasang bolnya. Ini dia caranya. Kita taruh gagangnya itu di belakang dulu, pas di depan kita seperti ini. Yuk, seperti ini. Sekarang kita geser seperti ini sampai bunyi klek. Nah, kedengeran ya sampai klek ya. Dan untuk choppernya, untuk mencincang daging, kita akan menggunakan mata pisau yang ini. Ini dia, yang stainless ini. Ini untuk menghaluskan daging ayam atau udang. Nah, kita pasang, pastikan kita pasang dulu seperti ini, dan pastikan ini ngeper seperti ini. Ada suspensinya seperti ini ya. Nah, yuk kita masukkan semua bahan-bahannya. Ayamnya ini sudah harus dipotong dulu, paling nggak dipotong dadu. Supaya kenapa? Supaya apakah kalau utuh bisa atau nggak? Bisa, tapi kita lebih baik kita potong dulu untuk menjaga keawetan choppernya. Mau merek apapun pastinya akan lebih aman kalau kita potong-potong dulu ayamnya seperti ini. Nah, ini kita masukkan saja semua bahan-bahannya. Ini ayamnya, saya sudah cuci tangan juga ya. Dan udangnya kita masukin juga. Ya, kita masukkan saja. Kemudian ini bawang putih yang sudah saya haluskan. Tadi 3 siung bawang putih ya, sudah saya haluskan. Oh, ini sayang masih ada. Terus kita bumbu-bumbunya ini ada lada, ada penyedap, ada garam, dan ada gula. Masukkan semuanya jadi satu. Lalu tepung tapiokanya juga kita masukkan saja. Belepetan ya. Seperti ini. Kalau sama chef beneran ini saya diomelin nih, belepetan begini masaknya ya. Ini terus kita pecahkan telurnya. Telurnya ada 2. Kita pecahkan saja. Dan juga untuk menghilangkan bau amisnya ada minyak wijen. Saya panas, belum buka minyaknya, saya buka sebentar. Minyak wijennya boleh dikasih 2 sendok makan deh, biar wangi baunya, untuk menghilangkan bau amisnya. Ini ada minyak ikan, kira-kira 1 sendok makan juga deh. Dan yang terakhir ini ada sauri, kita mau pakai 1 sendok makan juga. Nah, ini dia. Saya sarankan untuk menghaluskannya jangan menggunakan blender ya, karena kalau menggunakan blender itu biasanya blender itu akan membutuhkan air dan juga atau enggak minyak. Sedangkan ini kan komposisinya sudah ditentukan ya, jadi menggunakanlah food processor. Kalau misalnya dicincang juga bisa, tapi ya lama, pegel gitu ya. Jadi kalau saya lebih senang menggunakan food processor atau chopper dari Vienta. Dan ini gimana caranya? Oh iya, satu lagi untuk memasangnya, ini jangan terlalu jauh seperti ini. Ini penutupnya dari sini misalnya, ini pasti nanti nggak akan muter. Saya akan taruh penguncinya ini didekatkan dengan gagang. Nah, seperti ini. Ini sudah dekat sekali, bisa di zoom ke sini supaya kelihatan. Nah, ini jadi pengaitnya ini, kunciannya dekatkan dengan kuncian. Biarkan mereka menyatu. Oh, emangnya kita doang yang harus menyatu ya, mereka juga harus menyatu. Lihat. Ini kita kunci, kita kencangkan sampai bunyi klik. Nah, baru setelah itu kita ikat. Kita bisa menggunakan stick 1, kita juga bisa menggunakan stick 2. Sudah halus, coba yuk kita cek seperti apa, apakah sudah halus. Saya taruh dulu. Nah, ini dibuka, digeser saja seperti ini. Nah, ini dia.
sudah halus ya, nggak sampai 5 menit. Emang chopper ini tuh sangat membantu kegiatan kita sehari-hari ya, dan kita bisa berkreasi berbagai macam menu masakan dengan menggunakan chopper. Nah ini dia, saya akan pakai spatulanya. Nah, yuk kita tuang adonannya. Ini sudah halus sekali ya, dan ini tercampur rata semuanya. Nah yuk kita keluarkan semuanya. Sebelum kita mengukus ekadonya, kita nyalakan dulu untuk mengukus ekadonya nanti. Sebenarnya ekado bisa langsung digoreng saja, bisa juga dikukus. Tapi saya juga biasanya seperti nugget, saya biasanya dikukus dulu. Nah, saya mengukusnya menggunakan smart cooker Vienta seperti ini, dikasih air saja di bawahnya, kemudian kita kasih kukusannya seperti ini. Yuk kita setting, coba bagaimana cara menyetingnya untuk mengukus. Mengukus, kita sentuh menu hingga menu kukus seperti ini. Kemudian saya naikkan waktunya 15 menit saja cukup. Kemudian jangan lupa tekan start dan tahan 2 detik, karena kalau tidak ditahan 2 detik dia tidak akan jalan. Nah ini artinya sudah mulai merebus airnya ya. Yuk kita sekarang bungkus ekadonya yang akan dikukus. Nah ini dia, semua adonannya sudah halus sekali, sudah tercampur rata. Yuk kita sekarang latihan bagaimana cara membungkusnya. Ini untuk choppernya, chopper Vientanya saya singkirkan dulu ke sebelah sini. Nah kita bisa memulai untuk membuat atau untuk mengikat. Nah ini seperti ini, sudah lentur. Saya akan ambil sesuai selera atau 1 sendok saja deh, 1 sendok makan. Nah, atau kalau mau lebih besar silahkan, lebih kecil silahkan. Nah ini sedikit dikasih space untuk telurnya. Saya sudah cuci tangan ya, jadi saya tidak menggunakan sarung tangan, dan ini untuk dikonsumsi pribadi. Kalau untuk dijual silahkan menggunakan sarung tangan. Nah ini cara membungkusnya. Nah tinggal begini saja. Nah, yang penting sudah semuanya sudah ketarik semuanya seperti ini, dan kita pakaikan ininya, ikatannya. Saya biasanya nggak potongin dari awal, saya ikat dulu, baru nanti setelah itu baru dipotong. Nah, setelah itu baru ini dipotong. Ini sebenarnya kalau sudah seperti ini bisa langsung digoreng atau bisa dikukus. Tapi saya biasanya dikukus dulu seperti nugget, baru nanti setelah itu digoreng. Yuk kita lakukan lagi, saya contohin satu lagi ya. Kemudian nanti silahkan tinggal membuat sendiri sampai adonannya habis. Nah seperti ini, dikasih lubang sedikit saja untuk telurnya bersembunyi. Nah, usahakan telurnya ini benar-benar sampai tertutup oleh semua adonannya. Jadi nanti pas dibelah atau misalnya pas kepingin dibelah itu telurnya benar-benar tersimpan di dalam adonannya. Nah, seperti ini. Sudah, yang penting udah jadi begini, kita ikat lagi. Dan lakukan sampai adonan habis ya. Nah ini dia, ekadonya sudah ditali sempurna. Ternyata dengan adonan yang tadi ini jadi 24 piece. Ini sisa 1 karena telur saya yang kurang, jadi 25, tapi telurnya kurang 1. Karena tadi saya cuma beli telur 10.000. Nah ini dia smart cookernya tadi yang sudah saya panaskan. Ini udah mulai panas. Smart cookernya tuh udah mau mendidih ya. Dan ini sebenarnya ini bisa langsung digoreng, tapi kalau saya lebih suka dikukus dulu. Nah ini saya kukus dulu, tinggal meneruskan menghabiskan waktunya saja. Nanti kita lihat ya bagaimana hasilnya setelah dikukus. Nah ini kukusan ekado kita sudah matang. Nah ini dia, tadi saya tinggal keluar rumah sebentar, jadi ini posisinya sudah menghangatkan selama 18 menit. Nah enaknya menggunakan smart cooker ini kayak gini ya, jadi nggak takut gosong. Begitu matang, ini sudah pindah ke penghangat. Yuk kita coba lihat seperti apa matangnya. Oh, saya ambil tongsnya dulu atau penjepitnya dulu.
Nah, ini dia senjatanya. Yuk kita coba lihat seperti apa yang sudah dikukus. Nah, tada! Ini dia yang sudah dikukus. Nanti selanjutnya saya akan ngukus yang sesi keduanya. Nah, ini kalau misalnya mau disimpan di frozen food, biasanya saya mau dibikin frozen food, ini yang langsung saya tempatin ke plastik-plastik kecil, kemudian di frozen. Atau kalau mau langsung makan, ya silahkan tinggal tunggu dingin sebentar, lalu digoreng. Nah, ini dia sudah jadi. Kalau sudah dikukus nih, habis dikukus begini, nanti talinya tinggal kita lepas-lepas saja. Nah, ini dia, kita lepaskan semuanya satu persatu seperti ini, dan gak usah khawatir karena setelah dilepas talinya dia juga nggak akan kemana-mana karena udah dikukus ya. Nah, ini sudah siap digoreng. Kalau memang mau untuk stok dibikin frozen food, ya sudah, tinggal ini dimasukkan ke plastik atau kontainer-kontainer kecil. Nanti habis ini kita goreng ya, tapi saya tidak perlu tunjukkan menggorengnya, nanti kita lihat hasil gorengannya seperti apa ya. Nah, ini dia hasil ekado yang sudah kita goreng. Jadi kita goreng sampai golden brown ya. Nah, tinggal disajikan dengan saus dan mayones atau ditambah dengan salad. Kenapa ini saya pisahkan? Nanti kita coba akan membelah ekadonya. Dan ini sisa ekadonya tinggal segini karena anak dan suami saya sudah keburu nyemilin tadi pas hangat-hangat. Ini sisanya, ini yang akan saya simpan, akan saya frozen. Saya akan taruh di freezernya. Nah, ini saya akan coba belah dalamnya seperti apa. Saya akan menggunakan pisau andalan saya. Cantik sekali ya. Nah, ini dia. Coba kita belah seperti apa dalamnya. Apakah dia benar-benar tercover si telurnya ini? Coba kita lihat. Tada! Nah, kalau ibu-ibu di rumah mau bikin yang lebih bagus lagi bentuknya, silahkan dibentuk mungkin lebih kecil-kecil lagi. Karena ini porsinya kayak yang bikin ini jumbo-jumbo ini ekadonya. Nah, silahkan mencoba di rumah masing-masing. Akan lebih tepat lagi kalau dihidangkannya dengan menggunakan salad ala Jepang.